I got so motherfucking design on right now. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mesia Angelina Sitinja dengan NIM 24030342991. Video ini saya buat selaku untuk memenuhi tugas UTS saya yang telah diberikan dosen pengampu saya, yaitu Bu Wan Laura selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait koperasi dan UMKM. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai terkait koperasi. Apa itu koperasi? Nah, koperasi itu terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan ekonomi yang sama, yang dipenuhi secara bersama dan diawasi secara demokratis. Nah, yang kedua, koperasi adalah perusahaan yang harus memberikan pelayanan ekonomi kepada anggota-anggotanya. Ciri-ciri koperasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, merupakan perkumpulan orang-orang. Yang kedua, secara sukarela bergabung bersama. Yang ketiga, mencapai tujuan ekonomi yang sama. Yang keempat, pembentukan organisasi bisnis diawasi secara demokratis. Nah, yang terakhir itu memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima resiko dan manfaat yang adil bagi anggota yang aktif berpartisipasi di perusahaan. Selanjutnya, tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi koperasi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi atau kemampuan ekonomi anggota khususnya atau pada masyarakat umumnya. Nah, yang kedua itu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian masyarakat. Peranan koperasi dalam masyarakat terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu meningkatkan pendapatan, yang kedua menciptakan lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan taraf hidup rakyat, yang keempat yaitu memeratkan pendapatan. Peran koperasi terbagi menjadi 2, yaitu dalam ekonomi dan sosial. Nah, di sini saya akan membahas peran koperasi dalam ekonomi yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. Nah, yang ketiga, memerangi monopoli serta bentuk-bentuk konsentrasi model lainnya. Yang keempat, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir ini yaitu meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Nah, yang kedua itu peran koperasi dalam sosial. Yang pertama, mendidik anggota untuk memiliki semangat kerjasama. Yang kedua, mendidik anggota untuk memiliki semangat berkorban. Nah, yang ketiga itu mendorong terwujudnya tatanan sosial yang manusiawi dan demokrasi serta terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Berikut ciri-ciri koperasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, merupakan perkumpulan orang-orang. Yang kedua, secara sukarela bergabung bersama. Yang ketiga, mencapai tujuan ekonomi yang sama. Yang keempat, pembentukan organisasi bisnis diawasi secara demokratis. Nah, yang terakhir itu memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima resiko dan manfaat yang adil bagi anggota yang aktif berpartisipasi di perusahaan. Materi selanjutnya itu mengenai tentang UMKM. Nah, UMKM itu adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja, omset, karakteristik UMKM, teknologi yang digunakan, organisasi manajemen, dan orientasi pasarnya. Nah, peran UMKM ini di Indonesia 98% UMKM, 2%-nya itu usaha besar UMKM yang berkontribusi untuk dirinya sendiri dan untuk perekonomian Indonesia. UMKM ini memiliki ciri-ciri. Nah, terbagi menjadi 2 ya. Nah, yang pertama itu manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil dan jumlah karyawannya terbatas. Nah, yang kedua itu asas pelaksanaan UMKM, yaitu kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, efisiensi keadilan serta kesatuan ekonomi yang nasional. Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset. Yang pertama, kriteria usaha mikro. Nah, yang pertama itu memiliki kekayaan bersih paling banyak itu 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang kedua itu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak yaitu 300 juta. Nah, yang kedua itu kriteria usaha kecil terbagi juga menjadi 2. Nah, yang pertama itu usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta dengan paling banyak itu 500 juta yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak atau lebih dari 300 juta dengan paling banyaknya itu
2.500.000.000. Yang ketiga yaitu kriteria usaha menengah. Terbagi juga menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai paling banyak itu 10 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 sampai paling banyak 50 miliar. Selanjutnya, kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, usaha mikro, yaitu jumlah tenaga kerja yang kurang dari 4 orang. Yang kedua, usaha kecil, yang jumlah tenaga kerjanya hanya dari 5 sampai 19 orang. Nah, yang terakhir itu usaha menengah, jumlah tenaga kerjanya itu dari 20 sampai 99 orang. Nah, yang terakhir yaitu contoh UMKM yang memiliki contoh dari beberapa bidang. Nah, yang bidang pertama itu dalam bidang kuliner, yang termasuk jualan cemilan, gorengan, rumah makan atau kafe kecil. Nah, selanjutnya itu dalam bidang fashion, contohnya seperti toko pakaian skala kecil dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu bidang pertanian, seperti petani padi, jagung, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Sekian penjelasan saya terkait koperasi dan UMKM. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Bu Wan Laura atas tugas UTS yang telah diberikan. Saya berharap penjelasan ini dapat memenuhi harapan dan memberikan nilai yang memuaskan. Selamat sore. Audio Jungle.